Selalu memperkenalkan nama saya Melki Agni Gorontalo dengan aturan NIM 016. Di sini saya akan melaporkan hasil pekerjaan saya tentang opini atau sejarah hukum pemerintahan desa. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Werner Muntik, seorang Belanda anggota Raad van Indi pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu gubernur jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di dalam Jawa. Istilah desa secara etimologis berasal dari kata Swadesi, bahasa Sanskerta, berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desanya dipakai dalam masyarakat Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah. Masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta. Di daerah Minangkabau disebutnya dengan Nagari. Kemudian di Lampung disebut dengan Dusun, Pekon atau Tiuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya entitas administratif belaka, tetapi juga entitas hukum yang berlaku dan harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini kemudian tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 yang menyatakan negara mengakui menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Dan dari pemahaman pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. Pemerintahan desa dalam masa era kolonial Belanda. Ketentuan yang mengatur khusus tentang desa pertama kali terdapat dalam Rijksreglement RRA tahun 1854, yaitu pasal 71 ayat yang mengatur tentang kepala desa dan pemerintahan desa sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut. Kemudian pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan Inleidschaptment Ordenit atau IGO pada tahun 1906, yaitu peraturan mendasar mengenai desa khusus di Jawa dan Madura. IGO STBL 83 tahun 1906 berlaku untuk desa-desa di Jawa dan Madura mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yakni STBL 1910 nomor 591, STBL 1913 nomor 3235, dan STBL 1919 nomor 217. Peraturan RR atau Regeringsreglement sendiri kemudian diganti dengan Indienstrechtlegging atau IS 1925 di mana pasal 71 yang mengatur tentang desa diganti dengan pasal 128 IS Indienstrechtlegging. Untuk desa-desa di luar Jawa dan Madura diatur dengan peraturan-peraturan yang dirangkum dalam Indienstrechtment Ordinat Buingketten atau IGOB, yang artinya IGO untuk luar Jawa dan Jawa dan Madura, disingkat IGOB tahun 1938 nomor 400. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh penguasa militer Jepang pada waktu itu, mengamanatkan tidak adanya perubahan yang berarti terhadap peraturan yang ada sebelumnya mengenai desa, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Satu-satunya peraturan mengenai desa yang dikeluarkan oleh penguasa militer Jepang adalah Osamu Serei nomor 7 tahun 2604 atau 1944. Peraturan ini hanya mengatur dan mengubah pemilihan kepala desa Kutyo yang menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 4 tahun. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950,
Pemerintahan desa di Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan yang ada pada kolonial Belanda. Lalu kepala desa pada masa ini biasanya dipilih oleh masyarakat desa dan memiliki tugas untuk mengumpulkan pajak, memelihara keamanan, dan melaksanakan kebijakan pemerintah desa. Lalu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 sampai 1959. Pada tahun 1948 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih luas pada pemerintahan desa dan memberikan kewenangan pada kepala desa untuk mengelola urusan desa. Lalu pada masa Soeharto atau Orde Baru, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 sampai 1974. Pada 1965 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah untuk mengelola urusan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu diubah lagi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 sampai 99. Pada tahun 1979 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintahan desa dan memberikan kewenangan kepala desa untuk mengelola urusan dan mengembangkan potensi desa. Pasca runtuhnya Soeharto, Undang-Undang Desa diperbarui kembali, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pasal 18 ayat 1 menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang. Jadi secara implisit menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah. Oleh karenanya pemerintahan desa saat ini diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Lalu diubah kembali pada tahun 2014, pemerintahan desa mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan otonomi yang lebih luas dan keuangan yang lebih besar pada pemerintah desa. Lalu diubah kembali Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Undang-Undang Perubahan Ketua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 25 April 2024. Undang-undang ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Salah satu perubahannya ialah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun atau maksimal dengan 2 periode. Seiring bergantinya undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh DPR justru membuat masyarakat semakin takut, apalagi menyoroti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Salah satu petisi menyebutkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Di situ membuat masyarakat semakin bingung. Yang normalnya pemimpin daerah atau sebagai pejabat itu maksimal 5 tahun. Namun pada desa menjadi 8 tahun. Hal ini sangat menimbulkan pro dan kontra. Kontra bagi masyarakat yang takut untuk dibohongi karena tiga-tiganya menyeleweng dari apa yang diharapkan. Desa sendiri, saya tarik kesimpulan, desa sendiri sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu disebutkan oleh salah satu pasukan Inggris. Jadi kesimpulan saya, desa ialah salah satu bagian dari negara Republik Indonesia, yang dimana desa adalah tempat masyarakat adat untuk berkumpul, bermusyawarah, dan desa ialah salah satu contoh untuk bermusyawarah, berkumpul, mufakat, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih, shalom.